Semoga berkenan di hati Anda. Dude, welcome back di Durudam Channel. Guys, malam ini Durudam Podcast akan ngobrol santuy dengan Ibu Kepala Desa Wonasri. Siapa dia? Nungguin ya. Bersama Ibu Ani Muriantini. Assalamualaikum Bu Ani, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Mas. Bu, bagaimana Bu Ani kesannya panjenengan selama menjadi Kepala Desa Wonasri? Alhamdulillah, kalau kita berhitung 8 bulan Mas ini 8 saya bulan. menjabat untuk menjadi Kepala Desa di Wonasri. Tentunya yang pertama, saya semakin dekat dengan warga masyarakat yang ada di Wonasri. Karena terus terang aja sebelumnya kan saya juga bekerja. Ya. Jadi kalau dulu saya ketemu dengan Warga. tetangga atau warga itu boleh dibilang 1 minggu sekali, belum tentu ketemu. Tapi Ya. sekarang alhamdulillah Berhari-hari ketemu dengan Bu, ya? saya menjadi kepala desa, berhari-hari bisa untuk sering ketemu dengan warga yang ada di Wonasri ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seneng banget yang Seneng jelas Mas banget, ya. Bu, ya. Dari awalnya dengan tetangga jarang ketemu, sekarang bisa sering ketemu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya merasa ya alhamdulillah bisa mempergunakan tenaga dan pikiran saya untuk bersama-sama dengan warga desa sini membangun desa, mengabdi untuk desa kita. Alhamdulillah, amin. Program apa saja Bu yang sudah terlaksana di Desa Wonasri? Ya, untuk program yang sudah bisa kita laksanakan, ya. Terus terang aja Mas, banyak ya program yang sesuai pada saat kami menjabat sebagai kepala desa, mempunyai visi dan misi kan dulu ya. Iya, Bu. Namun dari visi misi yang kita rumuskan menjadi program kerja kami di pemerintahan, terus terang aja banyak yang belum bisa kami lakukan. Karena apa? Begitu kami menjabat berbarengan dengan yang adanya wabah COVID-19. Jadi ada beberapa program memang yang melibatkan pendanaan atau anggaran itu belum bisa kami lakukan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, Bu. Jadi dengan adanya wabah COVID itu pun juga membawa bukan berkah ya namanya ya, membawa manfaat atau membawa nilai tambah juga lah untuk warga kita. Dengan adanya apa? Ya, dengan adanya wabah COVID itu kita mengamati ada banyak warga kita yang mempunyai waktu yang sangat luang sekali. Karena apa? Karena tidak ada kesibukan. Anak-anak yang biasanya sekolah dari pagi sampai siang dan sore, sekarang juga sekolahnya di rumah. Ibu-ibu yang biasanya membuat kue, karena adanya pembatasan Hari Raya Idul Fitri tidak membuat kue. Nah, akhirnya kami dengan salah satu warga di sini, alhamdulillah kami dibantu oleh Mas Pujianto. Itu dia memang dari sarjana seni Mas. Itu membantu kami, saya ajak ngobrol untuk melakukan pelatihan batik. Di sini membuat batik juga Bu ya. Nah, padahal saya juga sebenarnya mempunyai program dulu meningkatkan potensi dari SDM warga kita itu juga dengan pelatihan-pelatihan. Namun karena kita belum diizinkan mengadakan pelatihan-pelatihan karena adanya wabah COVID ini, bukan berarti saya kan harus diam Mas. Iya, Bu. Makanya saya mengajak salah satu warga untuk saya ajak memberikan pelatihan untuk warga kita dengan batasan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kami membuat batik Mas, atau membuat pelatihan batik awalnya itu hanya dengan 3 orang saja. Sekarang Bu, berapa orang Bu? Sekarang sudah 9 orang 9 yang orang. bertahan. Yang bertahan. Kalau awalnya dari 9 itu kalau kita berhitung ada kurang lebihnya sekitar 15 orang yang mengikuti pelatihan. Ya. Tinggal 9 yang sekarang. Bertahan hanya 9 orang. Jadi, kembali lagi karena ini memang kita belum mempergunakan anggaran. Karena apa? Karena pembatasan dari penggunaan anggaran dikarenakan adanya wabah COVID-19. Jadi banyak anggaran yang harus kita pending untuk penggunaannya, kita alihkan untuk penanganan COVID-19. Oh, gitu ya. Niat kami memberi pelatihan itu sebenarnya hanya pelatihan Mas. Nanti setelah mempunyai kemampuan untuk membatik, saya minta untuk berdiri
Sendiri? Sendiri-sendiri. Oh, mandiri gitu, Ye, Bu, ya? iya, rencananya gitu. Jadi kita minta nanti mereka mandiri mempunyai rumah batik, Oke. rumah batik. Namun karena Mmm. sekarang ini masih jadi satu di sini, sementara di sini dikasih brand sama mereka. Jadi usaha ini bukan milik saya loh, Mas, ya. Milik Udah warga? usaha ini adalah milik mereka. Mereka yang Mmm. sekarang ini melakukan pelatihan dan produksi batik di Mmm. sini. Karena terus terang Mmm. aja saat sekarang ini karena memang ini milik kita bersama 9 orang itu, saya terus terang aja di sini hanya sebagai suplai modal aja dulu. Oh. Mimpi saya di sini nyuwun sewu sebagai kepala desa, SDM yang ada ya dan sudah mampu mempunyai keahlian membatik ini harus nanti mempunyai rumah-rumah industri yang bisa membantu saya dan warga saya untuk juga melakukan pelatihan di masing-masing rumah batik tadi. Ya, seperti Gitu. apa produksinya? Kita akan melihat video cuplikannya yang akan diliput oleh reporter kita Bung Gombe. Nah, check it out. What's up, dude? Welcome back di Dudidam Channel. Oke guys, ini saya sekarang ada di kediaman Ibu Lurah Wonoasri. Nah, dengar-dengar di sini ada UMKM warga. Nah, UMKM-nya apa? Ayo, pengen tahu nggak? Pengen tahu? Pengen tahu? Langsung kita review. Kita review. Let's go. Halo sob, sekarang saya langsung ada di tempat produksi nih. Dan langsung aja kita langsung bisa ngobrol-ngobrol dengan salah satu desainernya. Siapa? Selamat sore Mas. Lagi corona. Salamnya gini. Siap. Mohon maaf ganggu ini Mas. Ini dari Dudidam Channel kita review. Namanya Mas Anto namanya. Desainer katanya Ibu Lurah unik katanya. Mas Anto, dulu bergabungnya itu awal mulanya itu gimana Mas? Mulai awalnya niki asline adine namung ngajari Mas. Awal mulanya cuma ngajari anak-anak sing libur lama karena corona. Anak-anak yang sekolah ndak punya kegiatan, saya kumpulkan di rumah, terus belajar batik dengan support dari Bu Lurah Wonoasri yang memberi modal Bu Lurah Wonoasri. Pertama 3 anak, tambah lagi 5, tambah lagi sampai 8 anak. 8 anak tidak semuanya telaten. Nah, akhirnya tinggal 4 anak sampai sekarang. Terus solusi dari Bu Lurah disuruh carikan lagi ibu-ibu yang ada di sekitar. Lagi ibu tambah 4 orang. Jadi sampai sekarang yang bertahan 9 orang. Yang 5 ibu-ibu, yang 4 anak-anak muda yang ikut mengawali
waktu awal-awal pembelajaran. Niat awalnya memang pelatihan karena sudah layak jual mungkin pertimbangannya gitu. Akhirnya sekalian sama Bu Lurah dikasih modal pribadi, ayo dijadikan usaha miliknya tetap milik Bu Lurah, tapi usaha yang bisa menghidupi untuk warga sampai sampai sekarang. Dulu memang basicnya atau dulu pernah kuliah gitu tentang perbatian mungkin Mas ya. Kok sampai segini gitu lah. Kalau untuk kuliah ya saya jurusan seni rupa dulu di Unesa Surabaya. Terus kebetulan pelajaran membatik memang diajarkan di kampus. Batik, patung, lukis diajarkan di kampus. Ya akhirnya ya ini yang saya pakai. Walaupun apa ya? Walaupun lama nggak pegang, tapi di kampus diajarkan batik itu hampir 1 tahun dulu. Khusus untuk membatik. Nanti baru kuliah yang itu basicnya. Walaupun kuliahnya lama gak lulus-lulus. Ada kesan-kesan mungkin sama Ibu Lurah selama sampean di sini, Mas? Kalau kesan ya kesan pertamanya baik, bagus, mendukung warga. Terus apa ya? Paling tidak kegiatan warga disupport Mas kalau di sini ya semua kegiatan warga disupport. Walaupun mungkin bersumber dari anggaran pribadi beliau tanpa harus nunggu dana dari pemerintah. Mungkin itu yang berkesan yaitu wani. Jos mantep, Mang Bu Lurah. Halo Sob, ini saya sudah di galerinya batik Ibu Lurah Wonasri. Nih bagus-bagus nih Sob. Oke, bisa kita langsung kembalikan ke studionya bersama si Kuping. Aku tak milih-milih sih, mumpung nih galeri nih. Selain itu saya juga punya program Mas, ini memang sudah menjadi misi saya dulu waktu saya menetapkan pilihan untuk mengabdi di desa sini. Iya. Saya memang mempunyai salah satu program, ini pun juga bukan ujuk-ujuk suatu program gitu enggak Programnya Mas. apa, Bu? Program santunan duka. Santunan duka seperti musibah gitu, Bu ya? Untuk yang meninggal dunia Oh, Mas. untuk yang meninggal dunia. Jadi latar belakang kenapa saya mempunyai program ini pun juga ada. Jadi pernah di suatu hari Iya. dulu itu saya takziah dan Iya. di situ saya menemukan Nyun Sewu mungkin kalau berbilang kurang mampu mungkin juga ya. kurang mampu. Jadi sudah jelas harus istilahnya orang kalau ada yang kondur atau meninggal itu kan harus kita rumat ya Mas Nggih, ya. Bu. Ya perlu untuk biaya pemakamannya, Aman. perlu untuk beli morinya dan lain sebagainya. Nggih. Itu beliau hanya pegang uang 10.000 Mas. Nah dari situlah saya akhirnya Tergugah, Bu ya? Iya, mempunyai catatan tersendiri dalam hati saya bahwa tidak menutup kemungkinan ini juga ada di sekitar saya. Iya, Bu. Nah akhirnya pada saat saya mencalonkan diri sebagai kepala desa memang saya mempunyai Nazar gitu, Bu ya? niatan saya mempunyai niatan salah satunya yang menjadi program saya apabila ada nanti warga saya yang meninggal, saya akan memberikan santunan duka untuk meringankan. Jadi hanya meringankan Mas ya. Bu ya? Paling tidak meringankan pada saat terjadinya Kesusahan. kesusahan atau keseripahan karena adanya keluarga yang meninggal Meninggal kita dunia. berikan santunan satu. Itu sudah jalan, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita tidak minta, mudah-mudahan warga saya tetap sehat. Amin. Ye. Amin, Bu. Semuanya sehat, panjang usia. Namun kalau memang Tuhan sudah berkehendak kita kan tidak bisa Nggih, Bu. menghindar. Semoga rezeki ibunya juga Amin, lancar. amin. Bisa membantu warganya. Amin, 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 amin. amin. Bu, niki kula mau tanya, Bu. Gimana ibunya awal mulanya menjabat kepala desa Wonasri? Apakah ada pro dan kontra dengan warga Ibu? Nggih, nyun sewu, Bu ya.
masalah panjenengan itu kan sesosok pemimpin wanita pertama yang memimpin Desa Wonasri, Bu. Kalau pro kontra itu saya rasa sesuatu hal yang wajar ya Mas ya. Nggih, Bu. Wajar karena apa? Prinsip dari masing-masing orang atau warga itu kan tidak bisa kita paksakan. Iya. Namun saya di sini karena sudah terpilih atau mendapat amanah menjadi kepala desa kan saya tidak boleh pilih-pilih Mas. Nggih, Bu. Tidak pilih-pilih ini yang pro saya, ini yang Kontra. kontra sama saya, Nggih. tidak. Karena apa? Semua adalah Warga saya kembali Ibarat orang tua saya adalah ibunya. Jadi saya orang tuanya. Jadi saya harus melindungi, merangkul baik itu yang pro ataupun yang kontra. Iya, Bu. Dan saya anggap hal itu adalah suatu yang wajar. Iya. Karena apa? Kan warga saya belum mengenal siapa saya. Iya, Bu. Makanya warga dia saya belum tahu bagaimana nanti Nah. sepak terjang saya Kak. atau pekerjaan saya Iya. kan begitu. Jadi saya jadi punya PR Mas. Kalau ada yang pro itu adalah PR saya untuk Iya. membuktikan. Iya, Bu. Benar, Walaupun saya perempuan, saya tidak boleh dong kalah dengan yang diremehkan. laki-laki, Iya, kan benar, Bu. gitu. Jadi, Emansipasi wanita dong, Bu. betul. Iya. Tapi Bu. bukan berarti kita harus ngalahi laki-laki bukan loh Mboten, ya. enggak. Sebagai perempuan saya tetap pada kodrat saya sebagai perempuan Nggih. sekaligus sebagai pendamping untuk keluarga. Iya, amin. Keluarga dan suami serta anak saya. Ya, Tapi amin. sebagai pemimpin, sebagai ibu, sebagai kepala desa saya tetap harus di posisi sebagai kepala desa, ngayomi, guyubi dan tetap rukun dengan seluruh warga masyarakat yang ada di desa kita walaupun itu dulunya mungkin ada yang kontra ataupun ada yang kurang sepaham atau sejalan dengan kita karena kita perempuan tidak layak sebagai seorang pemimpin. Nggih, nggih. Bagaimana Ibu kiat panjenengan menjaga kerukunan antar agama di Desa Wonasri? Yang saya tahu kan di sini kan bermacam-macam agama ada, Bu ya, di Desa Wonasri ini. Iya, Mas. Memang di Desa Wonasri ini desa yang termasuk unik ya, Mas ya. Unik, Bu, Karena sangat unik apa, sekali. Memang di sini ada keragaman dalam Beragama, beragama. iya. Tapi alhamdulillah saya masuk di desa sini pun termasuk bagian dari pembelajaran saya Iya, karena Bu. sangat luar biasa sekali kerukunannya, saling menghormati, saling menghargai dalam melakukan atau menjalankan ibadah masing-masing. Iya. Jadi di sini pun saya ibaratnya sebagai kepala desa tinggal meneruskan, Mas. Tinggal meneruskan tradisi yang Sudah sudah ada ya. melekat di sini yaitu tradisi saling menghormati, saling menghargai pada saat menjalankan ibadah di agamanya masing-masing. Dan hari rayanya masing-masing. Betul. Jadi kalau di sini itu hari raya yang Nyun Sewu Nasrani juga ujung-ujung ke tempatnya yang Lebaran atau hari raya. Oh, gitu, Bu Begitu ya. juga kalau pada saat yang Nasrani Natalan, Iya. di sini pun juga yang Muslim ujung-ujung juga ke keluarga Ke yang Nasrani. Begitupun kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, Mas. Ini memang kemarin pada saat saya menjabat kan posisi kita ada kegiatan Natal. Iya, Bu. Jadi, ada kegiatan Natal, ya alhamdulillah dari teman-teman Muslim juga membantu kegiatan keamanannya yang ada di gereja. Begitu juga kemarin Idul Fitri, walaupun di sini ada pembatasan untuk menjalankan sholat Idul Fitri, Iya. kita di sini ada juga sholat Idul Fitri dengan kuota yang terbatas pun dari teman-teman Nasrani juga kami himbau untuk juga membantu menjaga keamanannya. Jadi, alhamdulillah Toleransinya sangat tinggi toleransinya ya. sangat luar Luar biasa, biasa. Mas, di sini. Bineka Tunggal Ika ada di Desa Wonasri ya, Betul, saling Ji. menghargai. Ji. Pertanyaan yang berikutnya, Bu ya, bagaimana Kampung Wonasri ini mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh pertama di Kediri dari Gubernur Jawa Timur, Bu? Kalau Kampung Tangguh ini bukan instan langsung kita Kampung Tangguh, Mas. Iya, Bu. Jadi Kampung Tangguh ini sebenarnya berawal dari adanya kesepakatan kami Iya. di pemerintah desa beserta masyarakat yang ada di desa mencegah adanya penyebaran COVID-19. Jadi sebelum ada Kampung Tangguh kita sudah mempunyai Satgas Penanganan COVID. Nah, berdasarkan dari kegiatan yang sudah kami lakukan bersama dengan warga masyarakat itulah Iya. Polres Kediri menunjuk kami sebagai Kampung Tangguh. Jadi kami ditunjuk. Ditunjuk, Bu ya. Iya, ditunjuk karena di sini sudah ada kegiatan
untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi kalau berkaitan dengan Kampung Tangguh ini, yang pertama saya sangat berterima kasih berterima kasih sekali dengan seluruh warga masyarakat kita yang ada di sini. Karena apa? Kita mampu menjadi kampung tangguh itu juga karena peran dari seluruh warga masyarakat saya. Iya, masyarakat Ibu sangat kompak sekali, Bu. Betul. Jadi sebelum kita ditunjuk menjadi kampung tangguh, kita membentuk satgas. Satgas itu meliputi dari RT RW, yang Iya. mana RT RW yang memberikan informasi langsung kepada kami di lembaga manakala ada hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena apa? Begitu ada wabah COVID, kita sudah sepakat merapatkan barisan lembaga dari RT RW ketua BPD. Yang pertama apa? Harus segera memberikan himbauan pada masyarakat. Jadi kita pasang itu Mas, spanduk-spanduk di, ya alhamdulillah di desa kita. Iya Bu, kemarin saya tahu kalau masuk akses ke desa sini sangat sulit sekali Bu. Ada yang disemprot, desinfektan, itu di sana di upaya portal-portal. pencegahan Mas, upaya pencegahan. Karena apa? Kebetulan desa kami pun juga nggak terlalu luas, sehingga jangan sampai lah warga kami yang tidak terlalu luas jangkauannya ini harus terpapar hanya karena akses kami yang terlalu bebas untuk keluar masuk dari warga luar. Karena sangat terkunci Bu kemarin ya. Kalau terkunci tidak lah Mas, tapi ada pembatasan. Paling tidak kalau ada pendatang yang masuk ke desa kami bisa tahu ini dari mana asalnya, mau ke tempat siapa. Nah, kalaupun nanti yang dari luar itu terpapar, kita segera mengetahui warga kami siapa kemarin yang dikunjungi oleh warga yang terpapar tadi. Oh iya gitu. Bu, iya. Jadi apresiasi penghargaan Kampung Tangguh ini diawali, dimulai dan diwujudkan bersama-sama oleh warga masyarakat kita atas gagasan dan pencetus untuk mengamankan ini pun juga tidak hanya saya pribadi sebagai kepala desa, tapi seluruh lembaga desa yang ada di desa kita. Iya Bu. Apakah ada pesan-pesan khusus Bu untuk warga panjenengan desa di desa Wonasri ini? Ya, pastinya untuk saat sekarang ini kan wabah COVID belum berakhir ya Mas ya. Iya Bu. Saya pasti berpesan dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Wonasri ini khususnya untuk mentaati protokol kesehatan. Yaitu dengan cara yang pertama selalu menggunakan masker. Iya, yang kedua mencuci tangan, khususnya dengan air yang mengalir, dan menggunakan sabun. Dan yang ketiga menjaga untuk tidak berada di kerumunan. Kalau social distancing gitu ya. Iya betul. Dan untuk yang berkaitan dengan perekonomian, kita sekarang ini kan menghadapi adanya bandara nanti ya Mas ya. Jangan sampai kita nanti hanya menjadi penonton, tapi kan kita juga harus jadi pemain nih Mas. Makanya harapan kami sekarang ini kita sudah adalah warga kita dari yang saya sampaikan tadi 9 orang yang mampu untuk berkarya dengan membuat batik, mengangkat desa kita nanti dengan brand batiknya. Saya berharap dan sangat bermimpi sekali nanti brand batik ini akan mengangkat perekonomian yang ada di Desa Wonasri. Iya Bu, khususnya Desa Wonasri, Kabupaten Kediri semakin terkenal dengan batiknya Bu. Iya, dan harapan saya khususnya untuk warga Desa Wonasri yang mempunyai keahlian membatik, ayo kita bersama-sama meningkatkan, membuat brand untuk kampung batik di Desa Wonasri. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol santuy dengan kami dari kru di Didam Podcast. Nah, jangan lupa ya guys, nantikan kita akan menginterview siapa untuk minggu depan. Jangan lupa ya like dan komennya dan subscribe-nya di Didam Channel.